mungkin untuk pertemuan kali ini kita bahas cukupnya aja ya. Kan masih ada pertemuan minggu depan. Nah, barangkali minggu depan aku tawarkan ke kalian, kita koasnya mau bahas khusus bahas melukis ini atau membahas soal UAS yang tahun-tahun yang lain. Nanti kalian pikirkan dulu ya mau apa. Kira-kira kalian tak tanya sekarang, koas pertemuan minggu depannya mau apa? Mau latihan soal apa fokus ke melukis? Bener ya? Tapi ini sih, kalau melukis terus kita online itu sebenarnya agak susah ya. Soalnya kan kalau melukis kan berarti aku harus mendemokan secara langsung gitu ke kalian. Nah, kalau online nanti tak pikir-pikir dulu gimana caranya ya kalau online. Kalau misalkan offline kan aku bisa langsung memantau gitu. Nah, kalau online nanti kalau kalian ternyata milih melukis terus kita koasnya online, sebentar ya, gimana nanti kita pikirkan. Mungkin untuk koas kita bahas soal yang 2023 ya. Dan kalau misalkan kalian nanti Mama Toya, ambil Mama Toya geometri, mungkin bisa bahas soal yang tahun-tahun yang lain. Jangan tahun 2023 kan soalnya udah dibahas yang 23. Oke, jadi aku mulai ya. Nah, ini soal yang pertama, itu soalnya gini. Arya mengatakan jika diagonal-diagonal suatu segi 4 saling membagi 2 sama panjang, maka segi 4 itu adalah jajar genjang. Nah, apakah kalian setuju dengan argumen dari Arya? Nah, berikan argumen secara lengkap dan kalian disuruh untuk mengilustrasikan. Nah, ini aku udah coba menggambar ya. Kurang lebih ilustrasinya kayak gini. Jadi, nah sebenarnya ini kalian gambarnya nggak harus untuk jajar genjang gini kan, soalnya kan di sini tadi. Nah, ini kan cuma disebutkan Arya mengatakan jika diagonal-diagonal suatu segi 4. Nah, segi 4 kan bentuknya bisa bermacam-macam ya, tapi di sini karena menjurusnya itu mau ke jajar genjang, jadi aku gambarnya jajar genjang. Jadi di sini ada jajar genjang ABCD. Nah, kemudian tadi kan diketahui diagonal-diagonal segi 4 tersebut membagi 2 sama panjang. Jadi aku gambar dulu diagonalnya. Kalau aku punya segi 4 ya, segi 4 ABCD. Kemudian diagonalnya kan berarti diagonal BD sama diagonal AC. Nah, dia berpotongan di titik E. Terus diketahui ini ya, AC dan BD adalah diagonal. Kemudian AC dan BD saling memotong sama panjang. Kan sama besar ya. Jadi sama panjang. Sama panjang satu sama lain. Membagi 2 sama panjang. Artinya ini AE itu sama dengan EC, kemudian BE sama dengan ED. Nah, kalau misalkan aku punya segi 4 terus diagonalnya itu membagi 2 sama panjang, maka apakah benar si segi 4 itu jajar genjang gitu. Nah, ini disuruh membuktikan bahwa segi 4 ABCD adalah jajar genjang. Nah, kira-kira dari sini ide kalian gimana untuk membuktikan ini jajar genjang? Idenya dulu. Kita mau kemana? Definisi. Ya, definisi apa? Jajar genjang. Oke. Sebelumnya definisi jajar genjang apa? Ya. Nah, definisi jajar genjang
Apa Rek? Definisinya jajar genjang Rek? Definisinya itu segi empat yang punya dua diagonal yang membagi dua sama panjang, Mbak. Yang mempunyai apa? Yang mempunyai dua diagonal yang membagi dua sama panjang. Oke, ini definisinya jajar genjang. Terus setelah tahu definisi si jajar genjang, terus mau kalian bawa kemana? kekongruanan segitiga. Oke, segitiga apa yang mau dibuktikan kongruen? BCD BAD. BCD sama BAD. Nah, kalau BCD kongruen sama BAD berarti apa yang bisa disimpulkan? Sisi yang bersesuaian sama. Oke, sisi yang bersesuaian. Sisi yang bersesuaian berarti sisi apa? Sisi apa, Rek? Gimana? Terus kalau mau dikaitkan sama definisi si jajar genjang, terus masuknya lewat mana? Mau disambungkannya tuh gimana? Kak, misalnya definisinya pakai yang segi empat yang mempunyai dua pasang sisi yang masing-masing berhadapan dan kongruen gimana, Kak? Nah, iya, gitu ya. Ya, bisa didikte lagi. Segi empat yang mempunyai dua pasang sisi yang masing-masing berhadapan dan kongruen. Yang mempunyai dua pasang sisi yang berhadapan dan kongruen. Oke. Dalam Gini. Comit. Iya. Jadi sebenarnya yang pertama ini itu definisinya nggak salah. Nah, tapi kan kita tadi disuruh untuk membuktikan ini. Nah, jika diagonal segi empat itu membagi dua sama panjang, maka dia adalah jajar genjang. Nah, kan ini mirip gitu sama si definisi yang ini. Jadi kita nggak bisa pakai definisi yang ini, soalnya kan dia, nah
kita aja mau membuktikan kalau kalau diagonalnya itu membagi 2 sama panjang itu adalah jajar genjang lah. Kok kita pakai si definisi yang ini kan agak kurang tepat ya. Jadi bisa pakai definisi yang ini gitu. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti di UAS kalian jangan memaksakan pakai sesuatu kalau misalkan nggak bisa. Nah, kalau misalkan kalian udah merasa kesulitan misalkan pakai definisi yang ini atau pakai teorema yang ini, itu jangan dipaksakan. Mungkin itu kan definisi atau teorema yang tepat untuk digunakan gitu. Jadi mungkin bisa switch ke teorema yang lain atau ke definisi yang lain gitu yang kalian tahu. Nah, sebenarnya kalau aku nggak salah ingat di bukunya Bu Susan itu jajar genjang itu juga didefinisikan sebagai segi empat yang kedua sisinya itu kedua sisi berhadapannya itu sejajar. Nah, kalau itu kan juga agak sulit ya digunakan untuk membuktikan ini gitu. Jadi mungkin kita bisa mulai dari definisi yang ini jadi segi empat yang mempunyai 2 pasang sisi yang berhadapan dan kongruen. Jadi 2 sisi berhadapannya itu dia kongruen. Ini jawabanku. Oke, jadi di pernyataan yang pertama itu aku konstruk tadi titik E. Titik A adalah titik potong AC dan BD. Jadi segmen garis AC dan segmen garis BD itu berpotongan di titik E. Ini berdasarkan konstruksi. Kemudian AC dan BD adalah bisektor satu sama lain. Bisektor itu dia artinya membagi memotong sama panjang atau membagi sama panjang satu dengan yang lain. Pasti gitu ya. Membagi sama panjang satu dengan yang lain, ini diketahui tadi. Kemudian dari pernyataan kedua atau bisa ini ya 1, 2 itu ini koma sebentar. Dari 1, 2 dan definisi bisektor AE kongruen dengan EC dan BE kongruen dengan ED. Jadi AE dia kongruen dengan EC, kemudian BE kongruen dengan ED. Oke. Kok agak patah-patah ya, sebentar. Kita lanjut. AE kongruen dengan kalau ini patah-patahnya terlalu mengganggu, nanti kalian ngomong ya. Ini bukan Randy. Oke. Nah, yang tadi BE kongruen dengan ED. Kemudian di sini aku state BEC kongruen dengan AED. BEC kongruen dengan AED. Alasannya adalah sudut yang bertolak belakang. Nah, sebelumnya ini mau aku bawa ke definisi definisi jajar genjang yang gini. Tadi belum tak tulis ya. Sorry. Jadi kalau nggak salah di bukunya Bu Susan itu ada aku nggak bawa ya bukunya Bu Susan, tapi seingatku itu jajar genjang itu didefinisikan sebagai segi empat yang kedua sisi berhadapannya
sejajar. Nah, jadi kita mau membuktikan kedua sisi yang berhadapan ini, BC sama AD itu dia sejajar, kemudian BA sama CD itu sejajar juga. Nah, sebelumnya kalau definisi yang ini segi empat yang mempunyai dua pasang sisi berhadapan dan kongruen. Nah, ini masih itu ya, ini masih belum jajar genjang banget ya, jadi masih mungkin untuk dimiliki. Nah, definisi ini tuh masih mungkin untuk dimiliki bangun datar yang lain. Nah, kalau misalkan segi empat yang memiliki dua pasang sisi yang berhadapan dan kongruen, kalau misalkan aku sebut bangun datarnya itu persegi panjang, kan dia bisa juga dia punya dua pasang sisi yang berhadapan dan kedua sisinya dan sisi yang berhadapan itu kongruen gitu. Nah, kalau misalkan aku mau state dia jadi persegi kan juga masih bisa gitu, dia juga punya dua sisi yang berhadapan dan dua sisi yang berhadapan itu juga kongruen gitu. Jadi untuk definisi kita sepakati pakai yang ini ya, jajar genjang adalah segi empat yang kedua sisi berhadapannya sejajar. Jadi kita mau membuktikan sisi AD sejajar dengan BC. Kita pakai yang ini. Nah, ini balik lagi ya. Jadi untuk membuktikan itu sejajar, kita harus kita berawal dari sini dulu yang gampang. Jadi BEC kongruen dengan AED karena sudut bertolak belakang. 112 bisa sudut bertolak belakang. Kemudian BEA kongruen dengan CED. Ini BEA kongruen dengan CED. Alasnya juga sama, dia sudut bertolak belakang. Oke. Kemudian aku punya segitiga AED kongruen dengan CEB. AED kongruen CEB. AED kongruen dengan CEB. Nah, ini tadi kan udah diketahui ya kalau BE itu kongruen dengan ED. Kemudian AE kongruen dengan EC. Terus sudut yang ini BEC kongruen dengan AED. Jadi sudut yang ini kongruen dengan sudut yang ini. Jadi menurut teorema sisi sudut sisi, kedua segitiga ini kongruen ya. BEC sama AED. BEC, sorry, typo. Ini BEC. Oke. Oh, AED, sorry. Oke, udah betul ya, AED. Oh, sorry, yang aku baca tadi ini tuh. AED kongruen dengan CEB. Agak susah ya kalau gambar ini. AED. Nah, kemudian tadi kan kita udah punya juga sudut yang ini AEB kongruen dengan sudut CED. Jadi yang ini kongruen sama yang ini. Nah, jadi dua segitiga ini juga kongruen gitu menurut teorema sisi sudut sisi. Nah, ini AEB kongruen dengan CED. AEB kongruen dengan CED. Oke. Kita udah punya dua segitiga kongruen. Nah, kemudian dari kekongruenan dua segitiga ini, kita punya sudut CBE kongruen dengan EDA. CBE kongruen dengan EDA. Nah, ini. Nah, yang ini kita tambahin ya.
Nah, kongruen dengan yang ini. Ini didapatkan dari kongruensi dua segitiga BEC sama AED. Jadi kalau dia kongruen, maka sudut yang bersesuaian juga kongruen. Ini kongruen. Terus, nah ini ABE kongruen dengan EDC. ABE ini sebentar. ABE sama ABE sama ini EDC. Nah ini ya, jadi kita punya sudut-sudut ini itu kongruen. Nah sekarang untuk membuktikan bahwa sisi yang berhadapan itu sejajar, kita menggunakan kongruensi sudut ini. Jadi kan, nah kalau kita udah tahu, nah, sudut yang bundar ini kan kongruen dengan sudut yang bundar di atas ini. Nah kalau kedua sudut ini kongruen, maka jelas AD sejajar dengan BC. Nah kalian kalau ingat yang aku nggak bisa gambarin yang garis nah aku coba gambar ya. Kakak mau tanya, Kak. Oh iya boleh. Di sini kan ada teorema 8.5, jika dua garis dipotong oleh suatu transversal dan jika sepasang sudut dalam perseberangan kongruen, maka dua garis tersebut sejajar. Pakai itu, Kak? Iya, pakai itu. Mungkin aku tulis di sini ya. Nah ini nih. Nah kalau di sini aku nulisnya cuma teorema sudut interior berseberangan gitu, oke. Mungkin tak perjelas lagi ya, biar bisa buat kalian belajar nanti. Ya, gimana teoremanya? Jika dua garis dipotong oleh suatu transversal Oleh dua transversal. Oleh suatu transversal. Dan jika sepasang sudut dalam berseberangan kongruen, maka dua garis tersebut sejajar. Nah, oke. Nah, ini teorema berapa? 8.5. Nah, itu yang agak aku tidak suka ya dari bukunya Busan, soalnya teoremanya ada banyak dan dinamai satu-satu, jadi kayak teorema berapa. Nah, aku nggak bisa menghafalkan teorema kayak teorema kalau di nomor teorema 1 titik berapa, 2 titik berapa itu aku nggak bisa. Jadi aku selalu nulis kayak gini. Nah, teorema sudut interior berseberangan. Nah, itu yang aku maksud dengan teorema ini gitu. Maaf ya, agak kurang jelas. Teorema berapa tadi? 8.5. Ya. Oke. Jadi ya pakai teorema yang ini. Ini untuk teorema sudut interior berseberangan. Aku perjelas lagi ya, biar kalian tidak bingung nanti pas belajar. Oke. Nah, tadi seperti yang ada di teorema, berarti ini tidak jadi gambarnya. Oke. Tadi kan di teorema 8.5 itu ada jika dua garis dipotong oleh suatu transversal. Nah, di sini dua garisnya itu garis AD sama garis BC, kemudian transversalnya itu garis BD. Nah, jika dua garis dipotong oleh sebuah transversal, kemudian sudut dalam berseberangannya itu sama. Nah, dalam berseberangan kan berarti di sini ini sama ini yang bundar-bundar ini. Nah, kalau dia sama berarti
garisnya sejajar. Nah, terus lagi sekarang kita tinjau dua garisnya tuh garis AB sama garis CD. Nah, transversalnya itu garis BD. Nah, sekarang kita lihat sudut dalam berseberangannya, berarti sudut yang bintang ini sama bintang yang ini. Nah, dia kan sudah terbukti kalau kongruen ya, kalau dia sama. Jadi garis AB itu sejajar dengan garis CD gitu. Nah, ini garis AD sejajar dengan BC, kemudian garis AB sejajar dengan BC. Sorry, ini sejajar ya. Nah, mungkin gini. Nah, sejajar, ini juga sejajar. Oke. Nah, karena dua sisi yang berhadapan itu sejajar, maka bisa disimpulkan segi 4 ABCD adalah jajar genjang menurut definisi jajar genjang. Itu gimana? Ada yang mau ditanyakan kah? Ada yang mau ditanyakan? Nah, untuk yang nomor 1, ini ada yang ditanyakan kah? Kalau mau ditanyakan, tanya aja deh, barangkali ada dari penjelasanku yang kalian kurang paham. Lalu cek absen. Baru 28 ya yang isi. Gimana? Belum ada, Kak. Udah jelas ya berarti untuk yang nomor 1. Yang lain gimana? Selain siapa ini? Oke. Ya, kalau udah jelas mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan nomor 2. Nah, jadi di nomor 2 itu soalnya gini, buktikan bahwa garis bagi segitiga sama kaki yang melalui puncak segitiga merupakan garis tinggi dan garis berat. Nah, ini kan udah kita bahas ya di koas pertemuan sebelumnya. Nah, ini aku mau nge-recall lagi. Kira-kira setelah aku bahas di koas, kalian masih ingat nggak bahwa garis bagi segitiga sama kaki yang melalui puncak segitiga merupakan garis tinggi dan garis berat? Oke. Jadi untuk mengingatkan lagi, kurang lebih gambarnya kayak gini ya. Diketahui ABC segitiga sama kaki, kemudian AD adalah garis bagi. Nah, kita disuruh untuk membuktikan bahwa AD yang merupakan garis bagi itu juga merupakan garis tinggi dan garis berat. Nah, gimana, Rek? Masih ingat atau sudah lupa atau gimana? Sejujurnya udah lupa, Kak. Oke. Sebelumnya kita recall dulu ya definisi kita. Jadi kita balik lagi ke definisi. Oke. Definisi garis apa sih? Bagi sih. Oke. Definisi garis bagi apa? Garis yang membagi dua sudut menjadi garis yang membagi sudut menjadi dua sama besar. Oke. Garis yang membagi dua sudut sama
besar. Oke. Ini definisi garis bagi. Kemudian definisi garis berat. Garis yang membagi sisi menjadi dua bagian sama panjang. Oke, yang membagi dua sisi di hadapannya ya menjadi dua sama panjang. Kemudian definisi garis tinggi yang tegak lurus dengan sisi di hadapan. garis yang tegak lurus dengan sisi di hadapannya. Nah, ini definisi garis bagi, definisi garis berat, sama definisi garis tinggi. Nah, untuk membuktikan, kita harus balik ke definisi gitu. Jadi, untuk membuktikan garis tinggi, berarti kita harus membuktikan bahwa di sininya BDA, sudut yang ini tuh dia siku-siku. Kemudian kita harus membuktikan untuk garis berat itu BD kongruen dengan DC. Itu yang harus kita buktikan. Sekarang lebih enak membuktikan yang mana dulu ya? Kalian mau membuktikan yang tinggi dulu apa yang berat dulu? Yang berat dulu, Kak. Berat. Kalau yang berat lewat apa? Kongruen segitiga DBA sama DCA. DBA sama DCA, oke. Kekongruenannya pakai apa? Pakai sudut, sisi sudut. Iya. Sudut sisi sudut. Sudutnya yang mana? Sudut B, kongruan sudut C, terus sisi AD kongruan sisi DA, terus sudut BAD kongruan DAC. Tadi sudutnya kan sudut B kongruan sudut C, terus sisinya yang mana tadi? Yang AD sama DA reflektif. Itu BA sama AC. Oke. Itu oke. Jadi tak kasih tanda dulu ya. Nah, ini sudutnya pakai yang ini, yang B sama C. Nah, ini terus sisinya pakai BA kongruen dengan AC, soalnya kan dia diketahui segitiga sama kaki ya. Sebentar. Dengan ini BA kongruen dengan AC, kemudian BAD kongruen dengan CAD karena sudah diketahui. Nah, selain pakai sudut sisi sudut, kita juga bisa loh pakai sisi sudut sisi. Nah, sisinya yang pertama AD kongruen dengan AD sendiri, sifat refleksif. Kemudian sudutnya, sudut ini BAD sama CAD. Kemudian sisi yang satunya pakai BA sama AC. Jadi kalian bebas mau pakai sudut sisi sudut bisa, mau pakai sisi sudut sisi juga bisa. Jadi di sini ada dua opsi ya untuk membuktikan segitiga ini kongruen. Oke. Pembuktian ini dia apa dulu ya?
langsung. Oke. Tapi ini sepertinya garis apa ya? Tidak, oke. Ini sama garis berat dulu, oke. Jadi sama tadi BAD kongruent dengan CAD karena diketahui sudut yang atas tadi ya, BAD sama dengan kongruent dengan CAD. Kemudian BA kongruent dengan CA. BA kongruent dengan CA diketahui karena dia merupakan segitiga sama kaki. Sama ya, segitiga sama kaki. Kemudian AD kongruent dengan DA, sifat refleksif. Kemudian segitiga BAD kongruent dengan segitiga CAD. Terama sisi sudut sisi. Nah, kali ini pakai sisi sudut sisi ya. Tapi kan kalian kalau mau pakai sudut sisi sudut juga boleh. Nah, terus kalau kedua segitiga ini ABD sama ACD itu kongruen, maka sisi yang bersesuaian itu dia juga kongruen. Nah, di sini sisi yang bersesuaian itu yang mana? Yang ini, BD sama DC. Jadi, si BD sama DC dia juga kongruen. Ini ya. Apa mah? Oke, jadi BD kongruen dengan DC. Nah, sebenarnya dari sini, nah setelah kalian nulis BD kongruen dengan DC itu kalian boleh nulis ini AD adalah garis berat. Nah, ini AD adalah garis berat. Jadi di nomor 6 ini kalian boleh menulis AD adalah garis berat. Nah, ya, biar nggak lupa. Nah, kalau ini aku nulisnya di akhir ini boleh juga. Kalau kalian mau nulis di nomor 6 juga boleh. Oke, kemudian garis berat udah. Berikutnya kita ke garis tinggi. Gimana cara membuktikan sudut ininya siku-siku atau 90 derajat? Gimana, Rek? Gimana cara membuktikan sudutnya itu 90 derajat? Ya aku menit Surabaya ya. Itu Kak, tadi kan segitiganya udah kongruen. Jadi kan sudut ADB itu kongruen dengan ADC. ADG tambah ADC kan 180 derajat. Iya. Iya. Suplemen. Terus substitusi kan udah sama. Jadi misalnya ADC itu sama dengan ADB. Jadi 2 kali ADB sama dengan 180. ADB sama dengan 90. Nah, oke. Jadi bisa gitu ya. Jadi kita cukup membuktikan satu segitiganya kongruen. Jadi sebenarnya yang terpenting itu kita ini. Nah, kita membuktikan kedua segitiga ini kongruen. Nah, dari sini, nah ini ya. Ini setelah kita dapat ini, terus kita lanjut ke ini. BDC tadi. Nah, BDC kan suatu garis lurus ya, jadi sudutnya 180 derajat. Nah, ini kemudian BDC itu dibentuk dari BDA plus CDA. Nah, ini dari teorema penjumlahan sudut. Kemudian kita tahu BDA kongruen dengan CDA. Nah, BDA kongruen dengan CDA. Jadi
ini. Iya. Kongruen dengan yang log di sini. Nah, jadi yang aku tandai love ini dia kongruen gitu, karena dia sudut yang bersesuaian gitu. Nah, kemudian ini ya, BDA kongruen dengan CDA. Definisi kongruen dari pernyataan nomor 4 ya, akibat dari nomor 4 karena segitiganya kongruen. Kemudian kita balik BDA plus CDA sama dengan 180 derajat. Dari 6 dan 7, substitusi 6-nya ini, BDC sama dengan 180, terus BDC sama dengan BDA plus CDA. Nah, jadi BDA plus CDA sama dengan 180 derajat. Nah, di sini ada dua opsi lagi. Kalian bisa tulis 2 kali BDA sama dengan 180 atau 2 kali CDA sama dengan 180. Nah, itu sama aja. Jadi kalian mau substitusi BDA sama dengan CDA, jadi yang di sininya diganti CDA juga boleh. Terus yang di sini diganti BDA juga boleh. Jadi ada 2 opsi di sini. Kemudian kalau misalkan aku ambil yang ini ya, 2 kali BDA sama dengan 180, berarti aku punya BDA sama dengan 90. Kemudian kalau pakai CDA ya berarti CDA sama dengan 90 gitu. Jadi pembagian biasa. Nah, sudah ketemu sudut BDA sama dengan 90 derajat dan sudut CDA sama dengan 90 derajat. Nah, karena 90 derajat kan berarti sudutnya siku-siku. Nah, berarti sudah terbukti AD adalah garis tinggi. Ini dari nomor 11, definisi garis tinggi. Kemudian di sini juga tadi ditulis AD adalah garis berat karena pernyataan nomor 5 dan definisi garis berat gitu. Oke, dari kedua soal ini, ada yang mau ditanyakan kah? Gimana, Ra? Aman nggak? Oke, aman ya. Gimana, sudah ingat? Kalau saranku sih kalian itu ya, banyak belajar soal tahunku sama tahun sebelum aku. Soalnya kayak kalau aku lihat bukan BF aja sih, kayak geometri itu soalnya hampir mirip-mirip gitu loh. Jadi ya semoga di tahun kalian juga mirip-mirip gitu sama soal yang sebelum-sebelumnya. Soalnya kalau dulu aku seingatku pas mengerjakan itu kayak merasa gampang, soalnya tuh mirip kayak soal yang aku pelajari di tahun sebelumnya gitu. Sama kalian itu biasanya tuh Bu Eva ngasih clue gitu. Jadi apa yang mau dikeluarkan itu dikasih clue sama beliau. Jadi kayak lebih ditekankannya tuh di apa gitu. Kalau aku dulu tuh emang lebih ditekankan itu waktu ini jajar genjang sama lingkaran. Jadi jajar genjang, lingkaran sama melukis gitu. Kalau melukis emang nggak terlalu ditekankan, tapi Bu Eva ngomong kalau melukis itu jadi salah satu soal luas gitu. Jadi ya pasti dipelajari. Kalau di kelas kan aku nggak tahu ya. Jadi kalian ingat sendiri. Kayak Bu Eva tuh kalau di kelas lebih seringnya bahas soal apa gitu, atau yang lebih ditekankan itu di materi yang mana gitu. Nanti kemungkinan itu akan jadi bahan UAS kalian. Oke. Dari pertanyaan nomor 2 masih belum ada masalah ya. 3. Ini di nomor 3. Dari titik P di luar lingkaran ditarik garis H
sehingga memotong lingkaran di titik H dan titik R, dan ditarik pula garis G sehingga memotong lingkaran di titik S dan di titik P. Jika PH dan PS masing-masing merupakan ruas garis eksternal lingkaran, maka buktikan PH kali PR sama dengan PS kali PT. Nah, kalau soal ini tuh seingatku dulu pernah dibahas sama Bu Eva di kelas, dan ini kayak benar-benar ditekankan gitu loh soal yang ini gitu. Jadi aku benar-benar belajar soal yang ini gitu. Jadi kalau Bu Eva itu ya gitu, kayak apa yang mau dikeluarkan ya itu yang lebih ditekankan gitu. Jadi kayak beliau memberikan sedikit spoiler secara tidak langsung gitu. Oke. Dari pertanyaan ini, dari soal nomor 3 ini, kalian kira-kira udah paham belum maksudnya gimana sebelum gambar gitu? Kan sudah bisa membayangkan belum, kayak bentuknya nanti kayak gimana, terus maunya dibawa kemana gitu, sudah bisa membayangkan atau masih bingung? Masih bingung, Kak. Oke. Nah, kalau masih bingung itu kalian usahakan itu ya digambar dulu. Jadi tadi kan diketahui ada lingkaran. Nah, kalian gambar dulu si lingkarannya. Nah, ini ya, lingkaran ini. Kemudian ada garis H, di mana garis H ini memotong lingkaran di titik H dan titik R. Kemudian ada lagi garis G memotong titik T dan titik S pada lingkaran gitu. Nah, terus apalagi tadi yang diketahui? Nah, diketahui lagi titik P di luar lingkaran. Nah, titik P di luar lingkaran, jadi kita, nah kan ini kan tidak secara langsung ya disebutkan bahwa kalau titik P itu perpotongan dari garis H dan garis G, tapi di sini tuh tapi di bawah tadi kan aku gambarnya kan titik P perpotongan dari garis G sama garis H. Nah, kenapa bisa aku menggambar kayak gini? Karena ini. Bentar. Nah, kan tadi dari titik P itu ditarik garis H dan garis G. Jadi bisa disimpulkan kalau titik P itu adalah perpotongan dari garis G dan juga garis H. Jadi aku gambarnya kayak yang di bawah tadi. Ini ya, PH sama PS masing-masing merupakan garis eksternal lingkaran. Oke. Nah, PH sama PS ini ya, atau di sini aku nulisnya PHR atau PHS itu garis eksternal, atau bisa disebut garis sekan ya, disebut garis sekan. Kalau kalian ingat di kalkulus diferensial ada yang namanya secant line, ada yang namanya tangent line. Nah, kalau tangent line itu dia garis singgung, jadi dia cuma menyinggung di satu titik aja. Nah, kalau garis sekan atau secant line itu dia menyinggungnya di dua titik. Ini garis sekan. Kemudian kita disuruh untuk membuktikan PQ, ruas garis PQ, mana PQ? Nah, ini ruas garis PQ dikalikan ruas garis PR itu sama dengan ruas garis PS kali ruas garis PT. Jadi ini kalikan yang ini sama dengan PS kali PT yang ini. Gitu. Oh ya, sebelumnya sama Bu Eva udah dibahas belum tentang yang ini? Ini yang pakai tusuk bangunan itu bukan? Ya, pakai bangunan. Gimana, sudah?
Mungkin boleh dibuka-buka lagi, barangkali sudah di itu. Gimana? Jadi ini ada kaitannya dengan keserbangunan. Kemarin udah kan, tapi cuma dijelasin sekilas. Nah, ya, kalau aku dulu juga gitu, cuma dijelaskan sekilas, terus kita disuruh kalau nggak salah ingat itu dulu dijadikan tugas. Jadi ini tuh dibuat tugas dan ternyata ini yang keluar di UAS gitu. Nah, kalau kalian nggak dibuat tugas ya? Enggak, itu kan kemarin untuk apa ya? Ada iya, cuma dijelasin sekilas gitu, Pak, nggak dibuat. Terus lanjut. Ada orang terus Ya, dari yang sudah dijelaskan Bu Eva, untuk membuktikan PI kali PR sama dengan PS kali PT pakai apa? Kesebangunan. Kesebangunan yang mana? Yang mau dibuktikan sebangun. kalau yang kemarin sama Bu Eva itu dibuat perbandingannya ke Ya, dibuat ya lah. Dibuat aku. Oke, jadi betul dibuat perbandingan, tapi sebelum ke perbandingan itu kita harus menunjukkan dua segitiga itu sebangun. Nah, kalian ingat definisi kesebangunan? Jika dua segitiga itu sebangun, maka apa? Sudutnya sama. Ya, sudutnya sama. Terus jika dua segitiga sebangun, maka perbandingan sisi yang sama sebanding, gitu kan? ya sebanding. Jadi sisi yang bersesuaian itu dia sebanding, selain sudutnya sama. Kalau sudut kan pasti sama ya kan, kalau sudut nggak mungkin sebanding ya, tapi kita lebih menekankan kalau di sini kan yang mau dibuktikan itu kan ini ya. Nah, ini kan sisi PI, PR, PS sama PT kan sisi, jadi kita fokusnya ke sisi aja. Jadi yang pertama itu kita buktikan segitiganya, entah segitiga yang mana, kan ini ada banyak segitiga di sini. Jadi kita buktikan segitiganya sebangun, kemudian kalau sudah sebangun berarti sisi yang bersesuaian itu dia sebanding. Sebenarnya ini gampang, Rek. Soal ini tuh gampang banget, tapi banyak yang banyak yang nggak tahu ya, mungkin mereka agak kurang fokus ya, teman-temanku yang dulu tuh merasa ini soal susah, padahal pembuktiannya lo cuma 5 kolom aja. Jadi ya begitu. Oke, sekarang kita mau membuktikan segitiganya sebangun dulu. Jadi kira-kira segitiga apa yang mau kita buktikan sebangun, sehingga kita bisa dapat perbandingan PGPR terus PSPT. PGS dengan PRT. PGS sama PR, mana PRT? PRT. Jadi yang ini ya. Jadi yang kecil ini PGS sama PRT. Oke.
Ya, mana mau jam piro ya? Mana? Aku numpak kereta berarti ya. Kok jam 8? PHS sama PRT. Jam 8 acarane. Engko Oke. pulang jam 8. Seandainya PHS kongruen dengan PRT, terus sisi yang bersesuaian berarti sisi yang mana? Gini, PHS sama PRT ya, membuktikan kesebangunannya lewat apa? Pakai teorema apa? Gimana? Yang lain mungkin ada ide, mungkin ada yang berbeda pendapat, mau segitiganya segitiga yang lain atau pakai yang lain? Kak, kalau misalnya segitiganya pakai PIT sama PSR gitu gimana? PT sama PSR. Sebentar. Oke, boleh. Jadi PHT ya. Ini sama PSR yang ini. Ya, boleh. Kalau kamu mau membuktikan dua segitiga ini kongruen, berarti pakai apa? PHT, PSR. Ini PRSP. Oke, PRS ya ini kita sebutnya, jadi PTH PRS gitu ya. PTH PRS ERS. Oke. Ya. Gimana tadi? PRS sama PTH.
Gimana, Rek? Belum ketemu kah? Udah Nah, betul aku tadi. Aku nemu 2 pasang sudut yang bersesuaian, tapi bingung Ya. buktiin kongruennya gimana. Oke. Jadi kalau mau membuktikan kongruen itu kan kalian harus, nah kan kalau ke sebangunan kan kita harus pakai 3 ya, entah sisi sudut sisi atau sudut sisi sudut atau yang lain, pokoknya ada 3 pasang gitu. Nah kalau ke sebangunan itu dia lebih simpel, jadi kalian cukup mencari 2 pasang sudut yang kongruen aja. Jadi kalau udah ketemu 2 sudut itu berarti udah bisa pakai teorema sudut-sudut. Jadi kalau kalian udah ketemu 2 sudut yang kongruen itu sudah bisa terbukti kalau 2 segitiganya itu sebangun gitu. Sudut apa aja yang kongruen? Terus Tanti ya? Iya kak, itu Ya, sudut apa yang kongruen? yang sudut R sama sudut T itu kan menghadap ke busur yang sama, menghadap ke S. Terus sama yang sudut P itu kan di P udah jadi 2 sudut. Oke, pakai refleksif ya. Ya. Jadi yang Ya, T ini pakai refleksif, yang P itu dia kongruen dengan dirinya sendiri, pakai sifat refleksif. Terus sudut R yang aku kasih love ini ya. Nah, pokoknya sudut yang aku kasih love ini dia kongruen karena apa? Karena dia menghadap busur yang sama. Nah ini. Jadi HRS itu dia kongruen dengan STH karena menghadap busur yang sama. Nah, karena menghadap busur HS. Jadi dia kongruen. Jadi kita udah ketemu sudut yang kongruen sudut T ini sama sudut R yang di sini sama sudut P karena refleksif. Nah ini ya. PRS kongruen dengan PTH karena kedua sudut tersebut itu menghadap busur yang sama. Kemudian sudut P kongruen dengan sudut P karena refleksif. Kemudian bisa kita simpulkan segitiga PRS kongruen dengan segitiga PTH itu karena 1 dan 2 teorema sudut-sudut ya. Jadi dengan sudut-sudut itu kita cukup membuktikan 2 segitiga ini sebangun. Nah kalau sebangun berarti sisi yang bersesuaian itu dia sebanding. Jadi mau kita bandingkan PR. Nah kalau di sini ya PR banding dengan PT itu akan sama dengan PS atau PH dibanding PS. Boleh dibalik-balik atau PS dibanding PH. Nah, yang gampang sih PS dibanding PH ya, soalnya kan kita maunya ke sini gitu ya. Jadi ini PS dibanding PH gitu. Jadi karena yang pernyataan nomor 4, maka bisa kita dapatkan pernyataan yang nomor 5. Jadi PR dikali silang aja. Jadi PR dikali PH, kemudian PT dikali PS. Jadi yang nomor 3 ini dia simpel sebenarnya, pembuktiannya kolomnya nggak sebanyak nomor 1 dan nomor 2, tapi lebih tricky ya. Yang pertama tadi tricky menggambarnya, kemudian tricky di menentukan segitiga mana yang sebangun, soalnya kan ini ada banyak banget segitiga gitu. Jadi kita harus memilih 2 aja, 1 pasang atau 2 buah segitiga yang sebangun. Oke, untuk ini yang nomor 3 mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Gimana, yang saya mau bertanya. Ya boleh, yuk. Lihat gambar enggak? Iya? Scroll ke gambarnya. Oh iya. Udah. Nge-lag kayak sih. Oke. Nah, sudah. Belum? Nah, itu. Itu misal titik potong R-nya itu lebih ke atas sedikit,
Tapi itu masih tetap kongruen Kak yang love itu Kak. Titik potong R-nya lebih ke atas sedikit sih. Bisa nggak yo? Nah, gini ya. Nah, gini. Ya, itu Jadi ininya nanti di sudutnya tetap sini. sama. Tetap sama. Soalnya kan dia, nah, alasan dia kongruen itu kan karena dia menghadap busur yang sama. Nah, walaupun si R ini aku geser ke manapun kan dia tetap menghadap busur ini CI. Jadi dia tetap akan kongruen dengan T, dengan STI gitu. Walaupun digeser gini juga akan kongruen gitu karena dia menghadap busur yang sama. Kalau T-nya aku geser ke atas atau aku geser ke bawah kan dia tetap menghadap busur ini SQ gitu. Jadi tetap kongruen dengan si R gitu. Gimana? Oke Kak, terima kasih. Wajib. Nah, oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Gimana, Rek? Ada yang mau ditanyakan, Kak? Aman Mbak, belum ada. Oke. Aman.